Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama melalui latihan menggunakan tabel seperti ini. Ya, saya sudah siapkan tabel seperti ini, tabel mengenai posisi kapal di pelabuhan Tanjung Perak. Oke ya. Nah, ini ada nomor urut, kemudian ada kode kapal yang berisi beberapa campuran dari angka dan karakter atau huruf, kemudian ada kolom posisi, di mana kolom posisi ini akan kita isi berdasarkan kode kapal yang seperti ini. Oke. Kemudian posisinya misalnya kalau kode kapalnya 1, maka akan muncul di sini adalah pelabuhan 1. Kalau kode kapalnya 3, ini yang paling depan 3, berarti yang muncul di sini adalah pelabuhan 3, seperti itu ya. Kemudian agen. Kolom agen kita akan isi berdasarkan tabel 1 juga, tetapi dengan nomor kolom yang berbeda. Oke? Tapi acuannya adalah kode kapal. Seperti itu ya. Kemudian berangkat dari. Berangkat dari itu berdasarkan ini, tabel 2. Jadi ada berangkat, kemudian ada tujuannya. Tujuannya nanti akan diisi di sini. Kemudian bongkar. Bongkar kita pakai tabel ketiga, kemudian muat menggunakan acuannya adalah tabel keempat, dan biaya bongkar dan muat. Jadi kalau dia bongkarnya apa, muatnya apa, berdasarkan posisi kapal ya. Nah, itu ada di tabel nomor 5. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan mulai mengisi kolom posisi. Nah, ini ada satu, ya kalau mau dibilang 3 lah ya. 3 rumus baru. Yaitu right, left, dan middle. Oke. Atau kita singkat middle itu dengan MID. Oke. Nah, apa itu rumus-rumus tersebut? Nah, rumus-rumus tersebut digunakan untuk mengambil beberapa huruf atau karakter atau apapun isi dari sel. Misalnya ini sel B4. Saya perbesar dulu. Nah, ini sel B4. Sel B4 itu kan ada angka 1, min 11 SSI. Nah, kalau misalnya kita akan mengambil hanya satu di dalam isi sel B4 itu hanya angka 1 yang di depan sini, berarti kita pakai left. Jadi tekan sama dengan, kemudian ambil ketik LEFT ya, kurung buka, kemudian dia minta teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Oke. Kemudian koma, lalu dia minta number characters atau jumlah dari karakter yang mau diambil. Misalnya kita ambil hanya 1 di bagian depan ini, berarti kita ketik angka 1, kurung tutup lalu enter. Maka yang muncul di sini adalah karakter pertama dari sel ini, sel B4. Berarti kalau kita copy ke bawah, maka di sini akan muncul 3 misalnya. 3 berarti ini karakter pertama dari sel B10. Seperti itu ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Kalau kita mau ambil 1 saja dari isi sel B4, karakter dari isi sel B4, maka sama dengan left, kurung buka, sorot ke sini, koma, lalu berapa yang diambil, misalnya 1 karakter. Seperti itu. Maka yang muncul adalah 1. Nah, itu berarti kalau misalnya kita buatkan left, kurung buka, kemudian sorot ke sini, koma, kita 4, kurung tutup, maka yang diambil adalah angka 1 min 11. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 karakter dalam satu sel ini yang akan diambil. Tapi dari kiri, dihitung dari kiri. Gitu ya. Sorry. Kalau kita enter maka 1 min 11. Jadi ada 4 karakter dari sel B4 yang diambil.
otomatis kalau misalnya di sini, misalnya, berarti yang muncul harusnya 4 min 05. Ya, karakter pertama adalah 4, karakter kedua minus, karakter ketiga 0, karakter keempat 5. Coba kalau kita copy. Ya, seperti ini ya. 4 min 05. Gitu. Jadi ada 4 karakter yang diambil dari sebelah kiri dari sel yang kita ambil. Seperti itu ya. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Kalau left berarti sama dengan left. Kalau kita ambil dari kiri ya. Left itu kan bahasa Inggris, Indonesianya itu kiri. Oke. Di sini dia minta teks. Teks mana yang kita mau ambil karakternya? Teks ini. Kemudian koma, lalu dia minta jumlah karakter yang diambil. Misalnya karakter yang diambil ada 2, 4, 6,6 misalnya. Maka yang masuk di sini adalah 6 karakter dari sel ini. Oke, jadi 1 min 11 SS. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter. Oke ya, seperti itu. Jadi ada 6 karakter yang diambil dari sini. Oke, nah itu untuk left. Bagaimana halnya dengan kalau kita ambil di tengah-tengah dari sel? Misalnya saya ingin ambil SS ini saja. Oke, berarti saya bisa tekan sama dengan MID. MID itu dari middle ya. Kurung buka, ambil teks. Teksnya yang mana? Ini. Kemudian koma. Awal pertama kita akan mengambil karakternya. Jadi kita hitung dari kiri. Misalnya SS yang kita ambil ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita mulai dari karakter kelima. Kemudian di koma, tekan tanda koma, lalu berapa jumlah yang diambil setelah karakter kelima, yaitu 2. Maka yang muncul adalah SS. Oke? Jadi berarti kalau yang di bawah sini, kalau dimulai dari karakter yang kelima, karakter kelima di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Karakter kelima kan BP. Yang diambil adalah 2, berarti B dan P saja. E tidak termasuk. Gitu. Jadi kalau kita copy, maka yang keluar adalah BP saja. Seperti itu ya. Ini MP saja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi M yang mulai start dari M, kemudian yang diambil dari M dan P. 2 berarti ya. Seperti itu. Oke. Misalnya saya mau ambil semua angka 3 karakter setelah tanda minus. 3 karakter setelah tanda minus. Sangat mudah. Anda tekan sama dengan lalu MID kurung buka, teksnya yang ini, kemudian koma. Saya minta supaya ambil 3 karakter setelah tanda minus. Berarti 3 karakter setelah tanda minus kita mulai dari ini. Karakter yang ketiga kan 1, 2, 3 ya. Jadi ketik 3, koma, kemudian 3 karakter kan yang diambil. Berarti 1, 2, 3 ini kan 3. Kurung tutup enter. Maka yang terambil adalah dimulai dari karakter nomor 3, jadi 1, 2, 3. Oke, karakter nomor 3. Dan yang diambil adalah 3 karakter, berarti 1, 2, 3. Jadi 1, 1, S. Oke, seperti itu. Saya ulangi di bawah ya. Kalau misalnya saya mau ambil 3 karakter setelah tanda minus, berarti nanti yang masuk di sini adalah 1, 2, B. Oke ya, coba kita coba. Mid, kurung buka, teksnya yang ini yang mau diambil, koma, 3 itu adalah pertama kali karakter tersebut akan diambil, yaitu mulai dari setelah minus kan, berarti kalau 2 itu 1, minus itu 2, 1 itu 3. Ya kan? Berarti 3, koma, kemudian berapa karakter yang diambil? 3. Jadi setelah tanda minus ada 3 yang diambil, berarti 1, 2, B. Ya kan? 3. Oke, seperti itu. Kita copy ke bawah, hasilnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang untuk middle atau tengah. Jadi kalau tadi left itu kita mengambil karakter dari sebelah kiri. Kalau mid itu kita mengambil karakter dari tengah. Kemudian right itu berarti lawan dari left. Jadi kita mengambil dari sisi sebelah kanan. Kita klik di sini teksnya, kemudian koma, lalu berapa jumlah karakter yang kita ambil dari sebelah kanan. Misalnya ambilnya ada 2 atau 1 saja, misalnya 1. Enter. Maka yang muncul adalah huruf I saja, karena dari kanan itu huruf pertama adalah I gitu. Kita copy ke bawah, maka semua huruf
paling kanan itu yang diambil. Nah, berarti kalau misalnya kita mau ambil SSI, berarti 3 karakter dari kanan kan? Sangat mudah, berarti sama dengan RIGHT kurung buka, lalu kita sorot ke teks, 3 kurung tutup. Berarti 3 karakter yang kita hitung mulai dari kanan, sisi sebelah kanan yang diambil. Maka yang keluar adalah SSI. Otomatis kalau di sini MPA, di sini JSU dan seterusnya ya. Coba kita copy seperti itu ya. Jadi 3 karakter dihitung mulai dari kanan. Yang diambil 3 karakter kan? Seperti itu. Nah, jadi saya mau simpulkan bahwa kalau kita ambil dari kiri, kita hanya berapa jumlahnya saja. Kalau kita ambil dari kanan, kita hitung berapa jumlahnya saja. Tapi kalau dari tengah-tengah ada tambahan, yaitu kita tentukan dimulai dari karakter yang keberapa dan yang diambil ada berapa karakter. Seperti itu. Ya. Oke, saya yakin pasti Anda sudah tahu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Karena kita akan mengambil posisi ini, yang masuk di sini adalah pelabuhan 1 karena karakternya 1 yang pertama kan. Yang kedua pasti pelabuhan 2 seperti itu. 4 berarti pelabuhan 4. Tapi kita tidak bisa langsung ambil karena kita harus mengambil karakter tertentu dalam satu kode kapal yang ada 2, 4, 6, 7 karakter. Itu makanya kita menggunakan fungsi yang left, mid, right tadi. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan ambil ini, angka 1. Berarti kita menggunakan left. Karena kita hanya ambil angka yang paling kiri kan? Seperti itu. Ya sudah, kita tekan sama dengan ini data yang mau kita ambil ke atas, berarti kita pakai VLOOKUP. Oke. VLOOKUP, kemudian lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah left. Kurung buka. Dari sini karena kita tidak bisa ambil langsung, kita tidak bisa sorot ke sini kan. Kita harus pakai left dulu, 1 kurung tutup. Seperti itu, baru tabel array-nya. Tabel array-nya ini kita blok, lalu tekan F4 1 kali, kemudian koma, lalu kolom keberapa yang akan kolom posisi kan ada di kolom kedua ya. Kode kapal kolom 1, kolom 2 ini, kolom 3 ini. Berarti kolom 2 kita ketik angka 2 lalu koma 0 kurung tutup enter. Seperti itu. Setelah itu kita copy. Oke? Jadinya seperti itu. Jadi kalau di sini angka 3 pertama pasti di sini pelabuhan 3. Di sini ada angka 4 berarti di sini pelabuhan 4. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita pakai VLOOKUP biasa tanpa menggunakan left, tidak akan bisa jadi. Kita coba. Ini kita hapus dulu. VLOOKUP kurung buka, kita langsung sorot ke sini, koma, blok di sini, lalu pakai F4, 2, 0. Tidak akan jadi, karena data di sini tidak sama dengan acuan data yang ada di sini. Seperti itu. Oke, nah, terus karena ini teks ya, walaupun di sini angka, tapi karena dia sudah dicampur dengan huruf, maka dia akan berubah menjadi teks. Maka kode kapal ini tidak boleh diketik langsung, tidak boleh ketik 1, 2, 3, 4. Itu tidak akan jadi. Karena apa? Ini berbentuk angka, numerik. Jadi kalau misalnya kita buat di sini dengan rumus yang seperti tadi, yang rumus yang benarnya, left, kurung buka, kemudian teks, koma, 1, koma, kemudian tabel array-nya disorot, tekan F4 1 kali, koma, 2, 0. Hasilnya tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena di sini tabel ini adalah huruf, walaupun di sini ada angka, tetapi ini sudah menjadi teks karena digabung dengan tanda minus, digabung dengan huruf, seperti itu. Makanya caranya kode kapalnya ini kita ubah menjadi teks. Caranya mengubah menjadi teks bagaimana? Tekan saja tanda ini, tanda petik 1 lalu ketik angka 1. Tekan tanda petik, ketik angka 2, angka 3, ketik angka 4, seperti itu. Sehingga data pada ini di sini, ini kalau misalnya muncul tanda hijau, Anda bisa blok semuanya, ambil ini, tanda ini seru ini, lalu ambil ignore error, seperti itu, supaya tidak kelihatan tanda tadi ya. Oke, jadi Anda bisa lihat di sini, sama saja kelihatannya seperti angka, padahal tidak. Ini kita menggunakan tanda petik, ini nih, kita menggunakan tanda petik supaya apa?
angka ini berubah menjadi teks seperti itu. Oke, kalau sudah, maka ini hasilnya akan benar. Kita copy saja ke bawah. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita masuk pada yang berikut, agen, kolom agen. Kolom agen diambil dari kode kapal juga, berdasarkan kode kapal, tetapi tabelnya yang diminta adalah yang ini, tabel 1. Caranya seperti apa? Sangat mudah. Tekan sama dengan, lalu tekan VLOOKUP, kurung buka, kemudian left. Ya, karena kita mau ambil berdasarkan kode kapal ini ya, left. Oke. Kemudian kita sorot ke sini, koma 1. Kenapa 1? Karena yang kita ambil hanya huruf pertama dari ini, dari kode kapal ini. Makanya 1 ya. Oke, koma, kemudian tabel arraynya kita sorot. Tekan F4 jangan lupa supaya mengunci, kemudian koma, lalu agen kan berada di kolom ketiga ya. Jadi ini 1, 2, 3, kolom ketiga. Berarti 3,0, kurung tutup, enter. Oke, jadi kita lihat kalau angka 1, kode kapalnya 1, maka yang masuk adalah Andika. Berarti harusnya kode kapal 2 yang masuk adalah Tanjung. Kita copy. Nah, seperti itu. Tanjung, ada Taba. Taba itu berarti kode kapalnya 4. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, berangkat dari. Kita masuk pada tabel yang kedua ini ya. Tampilannya tabel kedua. Nah, kode kapal pada tabel kedua ini menggunakan 3 huruf terakhir, atau dari kanan itu 3 huruf, dihitung dari kanan itu 3 huruf ke kiri. Oke, ada BPE, JSU, MPA, dan SSI. Seperti tadi kita sudah pelajari, kalau kita ambil karakter dari kanan, kita menggunakan right. Oke, jadi sama dengan, lalu karena ini tabelnya mendatar ya, berarti kita pakai HLOOKUP. Kurung buka, kemudian kita sorot, kita buatkan rumus right dulu. Right, kita sorot ke sini, koma, berapa huruf yang kita ambil? Ada 3 ya, karena ini semuanya 3 ya. 3, kurung tutup, koma. Tabel arraynya kita sorot, kita blok, tekan F4 jangan lupa, tekan koma, lalu ini kan berangkat, berarti di baris kedua ya. Kita 2,0, kurung tutup, enter. Maka kalau SSI yang masuk adalah Surabaya. Oke, kita copy. Kalau misalnya BPE yang masuk adalah Belawan, betul atau tidak? BPE yang masuk Belawan, ya betul ya. Kemudian MPA berarti Medan ini. Oke, seperti itu ya. Ini saya bikin ininya dulu supaya kelihatan judulnya kan, seperti itu. Oke, ini juga. Kemudian ini. Oke. Nah, berikutnya ini saya tidak perlu ulang lagi ya, karena sudah pasti Anda tahu lah ya. Atau kita ulang lagi ya, oke, tidak apa-apalah. Caranya tekan sama dengan HLOOKUP, kurung buka. Karena ini datanya banyak tapi yang diambil hanya dari kanan, berarti kita pakai right. Kurung buka, lalu sorot ke sini. Berapa jumlah karakter yang diambil? 3. Karena di sini kan 3 nih. 3 dari kanan 3 kan? SSI, MPA, dan segala macam ini. Oke. Koma 3. Kurung tutup. Koma. Lalu kita blok semuanya. Tekan tombol F4 1 kali. Jangan lupa. Lalu koma. Karena ini baris berangkat itu ada di baris yang kedua. Tekan 2,0, kurung tutup, enter. Ada yang kekeliruan. Oh, ini salah formula right-nya ini ya. Harusnya kita ulang lagi, hapus saja. Oke. HLOOKUP, kurung buka, lalu right, kurung buka, kemudian di sini sorot ke situ, koma 3, kurung tutup. Jadi yang diambil 3 angka dari 3 karakter dari kanan ya. Koma, kemudian di blok tabel arraynya, tekan F4 1 kali untuk mengunci, lalu koma 2,0, karena 2 itu adalah baris berangkat. Baris ketiga adalah tujuan, seperti itu ya. Tutup kurung, enter. Oke. Lalu kita copy ke bawah. Oke. Nah,
Kemudian tujuan ada di tabel 2 juga. Tapi dia berada di baris ketiga. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke. Caranya HLOOKUP kurung buka, kemudian kita ketik write karena kita harus mengambil data sebelah kanan kan. Klik di sini, koma, 3, kurung tutup, koma, lalu tabel array-nya kita blok. Setelah itu tekan F4 satu kali, jangan lupa, kemudian koma, lalu baris ketiga kan, baris ketiga, tujuan itu baris ketiga, kemudian koma 0, kurung tutup, enter. Oke, copy ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi BPE itu tujuannya adalah Pekanbaru, betul ya? BPE itu Pekanbaru. Kalau SSI berarti tujuannya adalah Singapura, seperti itu ya. Oke, nah berikutnya bongkar. Bongkar kita pakai ini, tabel yang ini, tabel ketiga. Bagaimana caranya? Sangat mudah ya. Ini saya perkecil sedikit ya tampilannya biar kelihatan. Oke, sekarang caranya mengisi kolom bongkar adalah tekan sama dengan, kemudian kita pakai VLOOKUP kurung buka, kemudian kita sorot ke, karena ini kolom berangkat maka kita sorot ke berangkat. Oke, koma, kita blok semuanya yang menjadi tabel array, lalu tekan F4, jangan lupa satu kali saja, kemudian koma, kemudian dia ada di kolom kedua, 2,0, kurung tutup, enter. Maka yang dibongkar di Pelabuhan Surabaya adalah mobil, seperti ini ya. Oke, lalu kita copy ke bawah. Berarti Gipsum itu dibongkar di Pelabuhan Belawan. Iya, di Pelabuhan Belawan ya, seperti itu. Oke. Kemudian di bagian muat. Bagian muat kita menggunakan tabel ini, tabel yang keempat, tapi menggunakan HLOOKUP karena datanya mendatar begini ya. Oke, caranya seperti apa? Sama dengan HLOOKUP. Kurung buka, kita sorot ke ini. Muat. Ke Singapura. Ini tujuan. Ketujuan ya. Ketujuan, koma, lalu kita blok semuanya, kemudian tekan F4 jangan lupa, koma, kemudian dia di baris ke, ini kita pakai HLOOKUP ya, pakai VLOOKUP kurung buka, kemudian sorot ke tujuan, kemudian koma, blok ke semua tabel array-nya ini yang tabel keempat, tekan F4 satu kali, koma, lalu tekan angka 2,0 karena kolom data barangnya ini, material yang dimuat ini ada di kolom kedua. Kemudian kurung tutup, enter. Ya, seperti itu, lalu kita copy ke bawah. Oke. Jadi di Padang yang dimuat adalah pupuk. Ini ya. Maaf. Oke. Berikutnya biaya bongkar dan muat. Ini disatukan, harusnya bisa kita pisahkan, tapi kita akan coba supaya langsung tidak perlu ada satu kolom lagi untuk bongkar sendiri, muat sendiri. Oke, maaf. Caranya seperti apa? Ini kita pakai tabel kelima, kita tinggal menjumlahkan. Caranya VLOOKUP kurung buka, kita sorot ke pelabuhan, ke posisi pelabuhan, kita sorot ke sini, kemudian koma, karena ini kan posisi kapal menjadi acuan kan, koma, lalu kita blok semuanya tabel array-nya, kemudian jangan lupa tekan F4 satu kali, koma, lalu biaya bongkar dulu yang kita buat. Biaya bongkar itu berarti ada di kolom kedua, 2,0 kurung tutup. Oke, itu selesai untuk yang biaya bongkar. Sekarang biaya muatnya bagaimana? Tekan tanda plus, karena ini biaya bongkar ditambah dengan biaya muat kan. Ketik VLOOKUP, kemudian kurung buka, lalu sorot ke sini, ke posisi, kemudian koma, lalu blok ke ininya, tabel array-nya ini, tabel kelima, kemudian tekan F4 satu kali, lalu tekan koma, kemudian angka 3. Angka 3 karena dia biaya muat ada di kolom ketiga, kemudian koma 0, kurung tutup, enter. Hasilnya 675.000. 675.000 didapat dari, kalau misalnya dia di Pelabuhan 1, ini
maka biaya bongkarnya 300, biaya muatnya 375. Jadi 300 tambah 375 jadi 675. Gitu ya. Ini dia ada di pelabuhan 2, maka kalau di pelabuhan 2 biaya bongkarnya 500, biaya muatnya 650, jadi 1.150. Benar ya? Oke. Demikian tutorial kali ini. Semoga Anda bisa mengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komen. Kemudian kalau misalnya ada data Anda, misalnya data di tempat kerja, misalnya di kantor, entah itu di mana, Anda punya tugas yang mungkin tidak bisa terselesaikan dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah saya sampaikan, silakan saja kirimkan itu melalui alamat email. Saya bisa tulis sini ya, tomsilitome@gmail.com. Nah, Anda bisa kirimkan ke alamat ini. Nanti saya akan membuat video berdasarkan data yang Anda kirimkan, seperti itu. Entah itu nanti akan saya tampilkan di tutorial untuk dilihat secara umum, atau saya akan kirimkan langsung ke emailnya Anda, seperti itu. Oke, itu saja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa. Amole, nare.